Shalom Sobat Muda. Kita akan merenungkan sabda Tuhan sesuai dengan yang tertulis di dalam Youth for Christ edisi Senin 2 Februari 2026 dengan tema The Next Level. Firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama adalah dari Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 25, dan nanti saya akan membacakan di ayat 16 saja. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, perkenalkan, saya Pendeta CL Sayadi Pamungkas dari GKI Karawaci, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Engkau yang memberikan kepada kami kesempatan untuk terus bertumbuh semakin hari semakin baik. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan ini sungguh-sungguh memperlengkapi kami, membuat kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. The Next Level diambil dari Filemon 1 ayat 1 sampai 25, dan inilah ayat ke-16. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Onesimus adalah seorang budak yang melarikan diri dari Filemon, tuannya. Pada masa itu, seorang budak yang melarikan diri dianggap sebagai seorang kriminal. Dalam pelariannya itu, Onesimus tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Onesimus bertemu Paulus dan kemudian menjadi anak rohani serta membantunya dalam pemberitaan Injil. Paulus meminta agar Filemon mengampuni Onesimus dan menerimanya kembali ke komunitas jemaat. Rusaknya relasi antara Onesimus dan Filemon rupanya menjadi ganjalan bagi Paulus. Filemon tentu saja merasa kecewa, bahkan marah terhadap Onesimus yang melarikan diri. Menurut hukum pada masa itu, Filemon berhak menghukum, bahkan membunuh Onesimus. Karena itulah Paulus menulis surat kepada Filemon agar ia melunakkan hatinya. Paulus meminta agar Filemon mengampuni Onesimus dan menerimanya kembali ke dalam komunitas jemaat. Paulus memuji Filemon atas kualitas iman dan kasih yang ditunjukkannya di tengah jemaat. Namun Paulus menantang Filemon untuk dapat menunjukkan kasih yang lebih besar, yaitu pengampunan dan penerimaan terhadap Onesimus yang telah melakukan kesalahan kepada mereka. Youth, mengasihi orang yang telah melukai tentu tidak mudah. Karena itu Paulus menantang Filemon untuk dapat mengampuni kesalahan Onesimus dan menerimanya bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai seorang saudara. Pada saat yang sama, Paulus tidak menampik bahwa Onesimus tetap harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Paulus pun bersedia mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pengampunan merupakan bentuk aplikasi kasih yang sulit dilakukan. Karena itu, jika kita sudah mampu mengasihi, kita perlu masuk ke next level, yaitu pengampunan. Sobat muda, dua pertanyaan yang mengakhiri renungan kita. Yang pertama, kenapa Paulus meminta Filemon untuk mengampuni Onesimus? Ini bisa kita jawab. Yang kedua, kenapa kita perlu belajar untuk mengampuni? Ini perlu kita renungkan dengan dalam-dalam. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu yang memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup. Biarlah kami yang sudah diberikan kesempatan untuk hidup di dalam pengampunan. Kami pun bisa melakukan apa yang sudah Engkau teladankan dalam hidup kami, yaitu memberikan pengampunan. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak muda dengan jiwa yang muda. Dan kami memohon Engkau untuk terus menolong kami. Amin.